Hai Sobat Cipi, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya baik-baik saja, bukan? Oke, sudah lama kita tidak jumpa dan hari ini biarlah saya kembali kepada kita semuanya untuk saya bisa memberikan informasi tentang MotoGP. Oke, kita kembali sedikit karena sudah 2 seri terlewat ya. Kita sudah melewatkan Buriram yaitu di Thailand GP di musim 2025 ini dan juga di Termas de Rio Hondo di Argentina. Kita sudah lewatkan 2 kali. Oke, tidak apa-apa, tapi saya akan mencoba sedikit men-spill kembali atau men-review kembali sedikit bahwa mengingat kembali bahwa di yang pertama yaitu di seri yang pertama kita kembali ke Thailand bahwa di sana terjadi sesuatu yang luar biasa yang di luar pemikiran kita, di luar dari para ekspektasi kita. Bagaimana di awal sampai akhir luar biasa terjadi, yang mana yang namanya Marc Marquez benar-benar dia comeback dengan luar biasa. Dan kita kemarin bisa menyaksikan ya di waktu di seri yang pertama yaitu di Thailand di Thai GP atau di Buriram ya, sirkuit Buriram, kita melihat bagaimana pertarungan mereka mulai dari awal, mulai dari free practice yang pertama kita sudah melihat kegacoran daripada Marc Marquez sampai akhirnya di hari Sabtu ya di jam 3 sore di waktu setempat yaitu di Thailand GP ini kita menyaksikan sprint race-nya dimenangkan oleh Marc Marquez dan yang kedua ada Alex Marquez dan yang ketiga adalah Pecco Bagnaia. Luar biasa. Dan di hari Minggunya kita juga menyaksikan bagaimana pertarungan yang begitu hebat, yang luar biasa juga kita menyaksikan di mana yang namanya Marc Marquez tetap menjadi seorang juara. Yang pertama podium pertama yaitu Marc Marquez, yang kedua juga Alex Marquez, yang ketiga Pecco Bagnaia. Tetapi kita juga melihat sesuatu yang luar biasa di sana yang namanya Ai Ogura, luar biasa. Dia dari Trackhouse yang mana dia sebagai satelitnya daripada Aprilia, dia menunjukkan skill. Sebenarnya rookie dia kan, dia rookie di musim 2025 ini, dia baru debut di MotoGP ini, tapi dia menunjukkan skillnya luar biasa ya. Saya acungin jempol nih Ai Ogura, dan masih yang namanya Fermin Aldeguer juga rookie tapi belum begitu ini ya Fermin ya, dan kita melihat di sana yang namanya Pedro Acosta sebelum masuk di musim 2025 dia sempat mengatakan sesuatu kan untuk Marc Marquez, bahkan dia mengatakan Marc Marquez gitu kan. Nah akhirnya begitu kemarin dia begitu kesulitan, dia suffering sekali ya di Buriram, dan akhirnya dia dihujat banyak haters di mana-mana di Asia terutama ya, apalagi Indonesia ini hatersnya luar biasa. Akhirnya si Pedro minta maaf gitu ya, karena itu dia bilang itu hanya guyonan, tetapi yang namanya dia mengatakannya itu begitu itu ya jadi sesuatu yang apa ya sampai saat ini membekas gitu ya, apalagi fansnya Marc Marquez ini solid sekali gitu. Jadi ya kita nanti mungkin dengan berjalannya waktu bisa berlalu. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, kita sudah juga menyaksikan di seri yang kedua yaitu di musim 2025 ini di Termas de Rio Hondo Argentina. Kita menyaksikan di sana juga luar biasa. Kita juga menyaksikan bagaimana Marc Marquez bersaudara yaitu Marc Marquez dan Alex Marquez itu menunjukkan skill yang luar biasa. Dia menunjukkan, bisa dikatakan mereka berdua ini langsung gacor di depan, yang lainnya kesulitan semua untuk mengikuti dia. Bahkan Pecco aja yang spek motornya sama itu kesulitan. Jangankan mengejar Marquez, untuk mengejar Alex aja dia kesulitan seperti itu. Dan di saat sprint race itu dia Pecco masih bisa mendapatkan podium yang ketiga. Tetapi di saat main race-nya atau balapan utamanya di Termas de Rio Hondo kita menyaksikan Pecco kalah dengan Morbidelli. Akhirnya yang podium yaitu Marc Marquez yang pertama, yang kedua Alex Marquez, yang ketiga Frankie Morbidelli. Dan Pecco kelihatan ini sekali ya sedih sekali, tapi timnya juga terus memberikan support ya kita tahulah bagaimana kemarin Pecco, apalagi dia selalu bisa mendapatkan podium 1, dan di musim 2024 dia punya punya rival yang begitu ini kan, cuman ini aja kan Jorge Martin, tapi sekarang ada Marc Marquez, ada Alex Marquez, bahkan sekarang ini bisa dikatakan yang ada di Ducati ini aja satelit-satelitnya mereka luar biasa. termasuk Frankie Morbidelli ini juga luar biasa, dia juga Ducati dan spek motornya, dan Fabio Di Giannantonio juga bagus gitu ya. Jadi ini kalau Pecco tidak meng-up dia punya skillnya lagi, dia nggak lebih
cerdas lagi bagaimana dia memanage bannya, bagaimana dia membawa dirinya untuk bisa membawa motornya dengan bagus. Kita nggak bisa memastikan apakah Pecco ini masih tetap bisa fight lagi seperti itu. Tapi ya semua itu pertama, motor bagus itu juga penting, skill bagus dan cerdas itu penting, tetapi keberuntungan itu juga penting gitu ya. Dan kita tahu di awal musim ini di 2 seri, yaitu di Buriram dan juga di Tetmasderio Hondo, luar biasa Marc Marquez gacornya. Banyak prediksi bahwa kemungkinan yang menjadi juara dunia di MotoGP 2020 di musim 2025 ini adalah Marc Marquez. Sudah banyak sekali orang memprediksi seperti itu, dan kemarin waktu di Tetmasderio Hondo, Marc itu sudah menobatkan bahwa dalam kemenangannya dia di dalam dia mengikuti race MotoGP dan dalam balapannya itu sudah 90 kemenangan seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu apakah nanti akan bertambah lagi dan apakah benar Marc Marquez akan menyamai daripada titel-titel daripada Valentino Rossi, Agostini ada. Kita nggak tahu lagi siapa lagi nanti yang ini ya. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi Marc mengatakan bahwa aku nggak terlalu penting untuk mencari titel itu. Yang penting sekarang aku happy, aku bisa bersenang-senang kembali. Ya kita tahu lah ya Marc Marquez bagaimana di saat dia suffering ya, mulai tahun musim 2020 dia bagaimana dia cedera, bagaimana dia sakit di plupia, dia harus operasi ke meja operasi berapa kali, dia harus kembali bergulat dengan pemulihan dirinya seperti itu. Dan di saat musim 2024 dia mulai menunjukkan bahwa dia sudah fight, dia sudah bisa, dia mampu 100%. Dan dia di Ducati, dia di Gresini Racing, dia menunjukkan dia di musim 2024 dia menunjukkan bahwa dia mampu. Saat itu waktu dia masuk di Gresini Racing, dia mengatakan kalau aku tidak mampu di Gresini Racing aku akan pensiun, dia katakan begitu. Tetapi ternyata dia bisa 3 besar di musim 2024. Dan 2025 ini kita akan melihat bagaimana apakah Marc benar-benar bisa fight di sana, apakah Marc bisa betul-betul masih bisa gacor seperti dulu. Nah, dan nanti di seri yang ketiga kita akan menyaksikan di Austin atau di Chota ya, di Amerika, di Texas Amerika ya. Bagaimana nanti kita lihat, dan kita harus tahu bahwa di Chota atau di Austin ini sirkuitnya adalah sirkuit kesukaan Marquez juga, dan kita tahu Marc di sana adalah rajanya ya, karena di sana banyak tikungan ke kiri gitu ya, turn ke kiri, jadi itu kesukaan Marquez. Tapi Marc juga mengatakan bahwa saat ini Marc tidak hanya lebih bagus di tikungan kiri, dia juga sudah bisa mengimbangi tikungan sebelah kanan, dia juga sudah bagus gitu ya. Dan kita akan lihat bagaimana gacornya, bagaimana apakah Marquez ini benar-benar bisa menunjukkan bahwa dia memang seorang raja. Kita lihat nanti di seri berikutnya di Chota, oke? Di akhir bulan ya, tanggal 28. Oke. Saat ini saya akan sedikit men-spill bahwa ada sedikit berita yang nggak mengenakan gitu ya. Ini saat ini kita nggak melihat di 2 seri ini Jorge Martin ya. Jorge Martin ini saat ini sedang dalam pemulihan dari cederanya dia di saat dia mengikuti latihan pramusim di Malaysia dan juga di Buriram ya, di Thailand. Dia crash, dia cedera dan dia harus operasi, dan saat ini dia sedang dalam pemulihan. Nah, saat ini dia akan mencoba latihan gitu. Nah, tim Aprilia sekarang kan Jorge Martin masuk di tim Aprilia tuh. Nah, saat ini tim Aprilia tuh mengatakan minta izin kepada semua, ke Dorna terutama kan, bagaimana kalau Martin ini latihan sebelum dia mengikuti langsung ke race MotoGP, dia ingin latihan pakai motor MotoGP secara tertutup begitu. Nah, Dorna mengatakan ini harus kesepakatan semua tim. Jadi ada tim Ducati, tim Honda, Yamaha dan juga KTM seperti itu. Nah, ternyata di dalam beberapa tim ini ada satu tim yang tidak setuju. Nah, di situ Aprilia curiga bahwa yang tidak setuju itu adalah Ducati, karena memang beberapa waktu yang lalu itu Master David Tardosi itu mengatakan seperti ini, nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Jadi Martin nggak boleh latihan secara tutup pakai motor MotoGP gitu. Nah,
maksudnya gini, terus orang Aprilia kan ngomong loh kan Honda sama Yamaha boleh gitu kan. Lah ini memang ya karena Yamaha dan Honda dalam masa konsesi gitu ya, jadi dia bisa memakai motor MotoGP untuk latihan secara tertutup itu. Jadi Aprilia tidak diizinkan untuk itu, dan memang ya itu kesepakatan. Kalau memang ada yang tidak setuju ya gimana nanti keputusan daripada Dorna seperti itu. Dan kita belum ada kepastian lagi bagaimana apakah Dorna mengizinkan Jorge Martin untuk berlatih sebelum dia masuk. Nanti mungkin dia baru masuk ikut race itu, ikut balapan mungkin di Qatar kali ya. Jadi kita lihat nanti apakah Jorge Martin diizinkan latihan pakai motor MotoGP atau pakai motor yang biasa. Jadi kita tunggu berita selanjutnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Jangan lupa tunggu lagi berita-berita yang lanjutnya. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa beberapa waktu, karena saya nggak bisa membuat konten karena saya banyak kesibukan. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.